Shalom teman-teman semua. Sebelum kita melakukan renungan pagi, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini. Kami bisa berkumpul bersama ya Tuhan untuk melakukan renungan pagi ya Tuhan. Berkati supaya renungan pagi ini bisa bermanfaat dan memberikan kami berkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan pada pagi hari ini memiliki judul yaitu jujur, yang terambil dari ayat 2 Raja-Raja 5 ayat 20 sampai 27. Berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyenangi Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. Amin. Di suatu hari, Elisa menolak hadiah dari Naaman, karena yang menyembuhkan Naaman bukan dirinya, tetapi Tuhan. Tapi hati Gehazi dipenuhi oleh keinginan yang tidak dapat dikendalikan. Maka hamba Elisa itu menyusul Naaman dan mengarang cerita bahwa ada 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan Nabi. Maka Gehazi meminta agar Naaman memberi bekal uang dan pakaian untuk kedua orang Efraim itu. Setelah mendapat uang dan pakaian, Gehazi menyimpan uang dan pakaian itu dirinya sendiri. Inilah contoh sikap yang tidak baik. Teman-teman, sekali kita berbohong, maka akan timbul kebohongan-kebohongan lainnya, seperti yang dialami oleh Gehazi. Ia berbohong kepada Naaman bahwa ada rombongan dari Efraim. Kemudian ia berbohong lagi kepada Elisa ketika ditanya dari mana saja dia, dan Gehazi menjawab tidak dari mana-mana.
Maka berhati-hatilah dengan mulut kita yang kecil ini. Jangan sampai mulut kita mengucapkan kata bohong dan akhirnya berdampak buruk bagi kita seperti yang dialami oleh Gehazi. Dari cerita tadi kita bisa tahu bahwa mulut kita itu seperti pisau bermata dua. Bisa kita gunakan untuk hal yang positif dan bisa juga kita gunakan untuk hal yang negatif seperti berbohong tadi. Tuhan sangat senang bila kita menggunakan mulut kita untuk menyalurkan berkat dan memberitakan Injil kepada orang lain, bukan untuk hal yang salah seperti yang tadi, yaitu berbohong dan berkata yang tidak berguna. Sekian dari renungan hari ini. Semangat, dan kita akan tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih atas pagi ini ya Tuhan. Engkau sudah membimbing kami ya Tuhan untuk membaca renungan ya Tuhan. Berkati ya Tuhan agar renungan ini bisa bermanfaat ya Tuhan untuk keseharian kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua doa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.